Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah senang sekali di siang hari ini kita kembali berjumpa di program BIM Berbagi Ilmu dan Manfaat. Dan kali ini bersama saya Ida Aisyah. Siang ini kita akan berbincang tentang bagaimana memanfaatkan sisa konsumsi rumah tangga ini diolah menjadi sebuah zat begitu ya, bernama ekoenzim. Nah, seperti apakah itu dan apa sebetulnya ekoenzim itu? Nanti kita akan berbincang dengan dua narasumber kita yang sudah hadir di studio MTA TV untuk siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Baik. Di samping saya ini ada Ibu Ismokoweni SEMM, kemudian juga ada Mas Ahmad Khairul SPDI ya. Ini kalau dari seragamnya, ini seragam pramuka, tapi ini khusus ya dari pramuka dari Muhammadiyah begitu ya. Biasa disebutnya Hizbul Waton. Bukan. Gimana? Kami kepanduan. Bukan Praja Muda Karana, gitu. tapi kami adalah kepanduan. Ya, kepanduan itu kepanduan Hizbul Waton yang ortom dari Perserikatan Muhammadiyah gitu. Begitu ya. Mungkin bisa sedikit dijelaskan bedanya apa ini Bu, kepanduan dan kepanduan itu mengikuti apa yang pertama kali ya kita tahu ya dari Inggris, Robert Baden-Powell, ya Baden-Powell itu mengadakan kepanduan, bukan Praja Muda Karana, tapi kepanduan, di mana dalam hal ini kepanduan itu tidak ada di bawah government, gitu. Jadi mandiri, itu ya. suatu kemandirian, bukan istilahnya bukan di bawah kepemerintahan, tapi bagian dari di bawah kemandirian kita untuk berkarya. Iya. Baik. Nah, sekalian juga perkenalan ya, kalau Ibu, ini saya panggilnya apa nih, Ibu Weni ya? Iya, Ibu Weni. Ini kalau kami kalau Hizbul Waton manggilnya pada Bunda Weni. Bunda Weni ya, baik. Sekarang ini boleh juga ya manggilnya Bunda Weni boleh, ya. silakan. Baik, Bunda Weni sendiri di Hizbul Waton ini sebagai apa nih, di bagian apa nih? Saya kebetulan di kuartir pusat itu sebagai ketua bidang penelitian, pengembangan dan evaluasi. Nah, ini bagian penelitian kami, juga ada ekoenzim ini, ada ekoprint, ada eko yang lain yang perlu dikenalkan dan ada segi kemanfaatannya nanti. Ada dulu saya pernah mengisi di MTI ini tentang EM4, gitu EM4. Baik. Jadi ini kaitannya dengan pemanfaatan bahan-bahan alami dari alam begitu ya? Iya. Ini dari buah dan sayur. Ini khususnya buah dan sayur. Betul. Baik. Kalau Mas Ahmad Khairul, atau saya panggilnya siapa ini? Mas Ul. Mas Ul. Cukup singkat ya. Sebagai apa ini kalau di Hizbul Waton? Sebelumnya kemarin sebagai koordinator Hizbul Waton penuntun perguruan tinggi Muhammadiyah Nasional. Ya. Baik. Nah, ini juga kaitannya tidak jauh-jauh dari lingkungan ya, berarti ya. Baik. Nah, Ibu, ini kan tema kita memanfaatkan sisa konsumsi rumah tangga. Betul. Ini bisa dibilang kalau di rumah tangga ini memang banyak sekali sisa-sisa sampah atau makanan begitu ya Bu ya. Baik organik maupun anorganik. Begitu. Nah, kalau untuk ekoenzim ini sendiri lebih ke ini ya. Iya. Jadi saya di rumah itu memisahkan antara sayur dan buah atau mungkin sisa ikan atau sisa makanan matang atau mungkin nasi itu berbeda. Kita bedakan sebetulnya tadi ada juga namanya ember tumpuk atau sampah organik. Sampah organik tadi kelupaan tidak terbawa. Nah, itu sisa sampahnya dibedakan. Untuk ekoenzim itu buah dan sayur di sini, untuk yang lain ditaruh sini. Tapi semuanya tidak dibuang sia-sia. Semuanya nanti akan jadi manfaat. Iya. Ada unsur manfaatnya nanti. Baik. Nah, sebelum ke sana, mungkin Bu
Bunda Weni bisa menjelaskan terlebih dahulu ya, mungkin latar belakangnya apa sih begitu ya, kenapa kita harus kok mau gitu ya memanfaatkan sisa rumah tangga ini menjadi sesuatu yang bermanfaat begitu ya. Iya. Nah ini mungkin latar belakangnya apa, mungkin apakah memang Indonesia ini termasuk negara yang dengan sisa konsumsi sampah terbesar di dunia misalnya seperti itu, gimana ini? Iya betul. Ini kebetulan saya menyiapkan PPT, bisa ditayangkan ya, sambil ditampilkan untuk PPT-nya. Ini berangkat dari kita tahu sampah terbesar, sampah terbesar di dunia itu awalnya Indonesia nomor 1, sekarang menurun menjadi nomor 2 setelah ya, sedapat mungkin semakin besar urutannya, jangan masih di posisi 2 gini, itu masih termasuk besar. 10 besar ya? Ini masih ini masuk 10 besar, bahkan 5 besar dari negara sedunia itu penyumbang sampah plastik di laut. Untuk plastik ya? Untuk plastik di laut. Kemudian juga kita juga tahu bersama kalau selain sampah plastik itu ada Economist Intelligence Unit itu menyebut pada tahun 2016 Indonesia itu menempati peringkat kedua penghasil sampah makanan. Jadi selain plastik di sini makanan pun juga nomor 2 juga. Nah ini kan sangat disayangkan ya kalau semacam ini. Padahal ini sebetulnya bisa dikelola, dikelola menjadi sesuatu. Berangkat dari itu karena kita itu juga ada contoh-contoh limbah yang terbuang. Ini bagiannya ada air sisa cuci pakaian, air cuci piring, asap, sampah sisa makanan, sampah sayuran, kemudian juga sampah plastik. Itu next ya. Itu nampak kita membuangnya sampai seperti itu. Nah ini kemudian juga next dampak limbah rumah tangga bagi lingkungan itu, penanganan limbah rumah tangga itu kalau sembarangan akan mengakibatkan kerusakan dan pencemaran pada lingkungan. Nah ini kerusakan dan pencemaran lingkungan ini akan berdampak sangat buruk bagi masyarakat. Itu baunya macam-macam yang muncul itu, yang kita tahu bersama. Kalau kita lewat jalan ada makanan yang dibuang di pinggiran, kita juga akan mencium bau tidak sedap semacam itu. Dan kemudian juga terdampak hewan juga. Iya, tidak hanya manusia ya. Iya, tidak hanya manusia. Jadi hewan pun akan ikut dampaknya dari pembuangan itu. Kemudian padahal kita tahu bersama bahwa kita itu di bumi ini, kerusakan di bumi ini kita tahu bersama ya, yang membuat kerusakan itu kita manusia ya Bu ya. Iya, itu ada di surat Ar-Rum ya 41. Dan sedangkan nah ini telah nampak kerusakan di darat dan di laut. Nah dengan Indonesia menduduki posisi yang kedua, itu termasuk kita warga Indonesia itu harusnya juga sadar diri bahwa kita ternyata juga membuat kerusakan yang cukup luar biasa. Dan ini juga sudah ada tercantum di Ar-Rum 41 bahwa telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Nah ini supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka. Ini kan bagaimana kita menuju ke jalan yang benar. Dengan cara kita itu sudah ada larangan merusak bumi. Ini di surat Al-A'raf 56. Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepada Allah dengan rasa takut dengan harapan untuk dapat dikabulkan. Ini bagian dari larangan yang harus kita ikut nguri-uri. Apa ya bahasa Indonesia itu apa nguri-uri itu? Ikut melestarikan. Iya, ikut melestarikan. Iya. Kemudian di satu sisi dengan ternyata kita membuang itu,
ada juga surat di Al-Baqarah 60 bahwa ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, lalu memancarnyalah daripadanya 12 mata air. Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing, makan dan minumlah rezeki yang diberikan Allah. Berarti apa yang kita buang itu sebetulnya kita diminta sama Allah untuk berpikir gimana cara memanfaatkan barang-barang apa yang dianggap kita sampah itu menjadi sesuatu yang manfaat. Dan Allah itu memberikan kita akal untuk berbuat gitu. Nah, semacam itu. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Dalam rangka ini tadi yang memanfaatkan barang sisa. Betul. Tadi ya, apa ini yang bisa dilakukan? Ini yang paling kecil aja, yang paling kecil itu di rumah tangga. Ini unsur yang paling kecil, tidak perlu kita misalnya luas harus langsung se-Indonesia, enggak. Justru dari rumah tangga itu, seluruh rumah tangga itu kalau melakukan semua, otomatis itu dampaknya se-Indonesia bahkan sedunia. Ya, gitu. Semua melakukan. Iya, semacam itu. Dimulai dari rumah tangga terlebih Betul. dahulu. Ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan, perubahan besar tidak bisa terjadi tanpa adanya perubahan kecil dan sederhana. Karena dari sampah, sebetulnya sampah itu ya, kita harus reaktif. Reaktif itu itu kalau orang-orang bilang itu itu orang ini ya pemulung atau apa itu ya. Tapi dari reaktif itu ternyata kalau kita aktif mengumpulkan sampah itu menjadi sesuatu, itu akan menjadi sesuatu yang nilai manfaatnya tuh cukup tinggi. Nah, ini salah satunya melakukan hal sederhana untuk perubahan besar ini, kita membuat ekoenzim. Nah, ekoenzim itu apa toh? Ekoenzim itu? Nah, itu. Ekoenzim itu bisa ditayangkan. Ekoenzim itu apa? Ekoenzim itu yang bisa kita tayangkan itu. Tadi PPT-nya silakan untuk ditayangkan ya. Itu sebetulnya hasil fermentasi dari ini tadi semacam buah busuk atau kulit pisang misalnya. Nanti kita praktekkan ya. Kita praktekkan ya, Mas Ul. Itu entah sayuran. Ini tadi saya membawa contoh, kebetulan di rumah tadi ada apa namanya? Buangan lah ya, buangan dari dari buah-buah yang ada dan sayur yang ada. Kemudian ini yang saya maksud adalah fermentasi limbah dapur organik seperti ampas buah dan sayuran. Kemudian gula coklat, gula merah atau gula tebu. Di sini namanya tetes. Tetes ya, gula tebu itu tetes. Dan air. Tapi ini berarti gula pasir gitu nggak bisa? Enggak. Jadi tetes atau gula aren atau gula Jawa lah ya. Gula Jawa itu bisa. Ya, gula aren atau tetes tebu. Kalau di sini daerahnya dekat sama Bekonang jadi mudah. Nah, ekoenzim ini pertama kali diperkenalkan oleh Dr. Rosukon Wompavong yang merupakan pendiri Asosiasi Pertanian Organik Thailand. Jadi ini Thailand, gagasan proyek ini adalah untuk mengolah enzim dari sampah organik yang biasanya kita buang ke dalam tong sampah sebagai pembersih organik malahan. Pembersih ya? Iya, jadi nanti segi manfaatnya akan saya jelaskan lebih lanjut. Tapi yang jelas pembuatannya itu mempunyai perbandingan 1, 3, dan 10. Angka yang cukup lucu ya. 1, 3, 10. Ini ya, 1, 3, 10 atau 3, 1, 10 atau 10, 1, 3 dibolak-balik sama asal tidak terbalik cara ininya bahannya, cara pembuatan bahannya. Karena di situ untuk 3 yang dimaksudkan itu limbah sampahnya. Kemudian untuk 1 itu maksudnya tetes tebunya atau tetes gulanya itu. Tetes tebu itu kalau di sini saya di Solo ini mudah karena belinya itu cukup di Bekonang.
Bekonang itu cenderung membuat apa itu ya? Membuat ciu. Ciu. Alkohol, membuat alkohol. Bakal alkohol ya. Iya, bakal alkohol itu. Nah, kita memanfaatkan itu. Memanfaatkan apa namanya? Tetesnya. Jadi bukan ciunya. Jangan sampai keliru. Dari tetes tebu itu nanti kita bisa membuat apa namanya? Ekoenzim. Di mana nanti segi manfaatnya luar biasa. Luar biasa. Jadi nanti ini nanti cukup dipotong-potong kecil-kecil, kemudian lemas gitu ya, dicampurkan gitu. Baik. Nah, ini bagian dari hasil. Ya, ini ekoenzim yang sudah jadi ya. Iya, kalau yang bening ini sudah prosesnya yang cukup lama. Lama. Tapi kalau lebih lama lagi nanti semakin agak bening lagi. Dan segi manfaatnya akan lebih kuat lagi. Gitu. Baik. Nanti untuk prakteknya di sesi yang kedua ya. Nah, sekarang saya ke Mas Ul dulu ya. Ini mungkin dalam rangka ini ya, pemanfaatan sampah atau sisa rumah tangga atau mungkin secara umum ini sebetulnya apa saja yang bisa dilakukan begitu? Kalau saya sendiri sebenarnya sebagai pembelajar gaya hidup berkelanjutan, dimulai dari hal sebelum pengelolaan ini sebenarnya langkah paling terakhir, langkah paling terakhir, di mana langkah yang paling awal adalah merubah mindset kita, merubah mindset kita, cara berpikirnya kita, bahwasanya perubahan itu harus dimulai dari diri sendiri seperti yang dikatakan oleh Bunda Weni tadi. Dari lingkup yang lebih kecil. Kalau Bunda Weni tadi menyebutkan dari lingkup rumah tangga, kalau saya lebih sempitkan terlebih dulu, individu terlebih dahulu. Gitu. Kalau individu kita sudah bisa berubah, insya Allah di lingkungan kita akan berubah juga nanti. Nah, yang diubah tadi seperti apa? Yang pertama berkaitan dengan cara berpikir kita terlebih dahulu. Sebenarnya kan kita tahu ya, kalau sampah hasil sisa konsumsi kita ketika tidak terkelola dengan baik itu dampaknya akan buruk. Itu sebenarnya semua orang tahu. Sudah tahu. Sebenarnya akan tapi ada faktor M. Betul. Malas. Nah, malas untuk berubah. Malas untuk memulai perubahan itu tadi. Nah, langkah-langkah apa yang dapat kita lakukan dimulai dari sederhana. Hal sederhana. Kalau yang biasa saya lakukan ketika saya di warung makan, sederhananya. Kalau pesan minum satu, nggak pakai sedotan. Itu sederhananya. Ada satu kasus dulu itu dalam sebuah berita atau video itu ada kura-kura di mana hidungnya itu tersumbat sedotan. Sampai harus dievakuasi oleh teman-teman relawan untuk mengambil sedotan itu. Itu dampaknya sampai ke situ. Makanya tadi yang di slide-nya Bunda Weni tadi mengatakan bahwasanya dampak sampah itu bukan hanya berakibat ke manusia saja, tapi ke hewan dan juga lingkungan sekitar. Itu. Terus yang kedua, menghabiskan makanan kita. Kalau makanan kita habis kan, insya Allah tidak akan ada yang namanya sisa konsumsi. Sudah ada daur ulang di dalam tubuh ya. Betul sekali. Soalnya setiap di bulan Februari, tepatnya tanggal 21 Februari itu diperingati Hari Peduli Sampah Nasional. Itu kan akibat dari meledaknya gunung sampah yang diakibatkan oleh gas metan. Nah, gas metan ini kan dihasilkan dari sisa konsumsi ini tadi, sampah-sampah organik ini tadi sebenarnya. Itu. Baik, jadi kita dia contoh kecil yang bisa dimulai dari diri sendiri ya. Pesan minum tidak pakai sedotan, kemudian menghabiskan makanan gitu ya. Sebenarnya juga kalau dari segi ini segi yang lain gitu, minum tidak pakai sedotan itu juga lebih bagus kok sebetulnya ya. Katanya sih bikin berkerut begitu kalau pakai sedotan. Ya, baik. Nanti disambung di sesi yang kedua Bunda Weni dan juga Mas Ul ya. Nanti juga praktek bagaimana cara membuat ekoenzim begitu ya, biar pemirsa di rumah juga tahu. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, tetap bersama kami di program BIM. Kami akan segera kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Ya baik
pemirsa, kembali di program BIM kita masih berbincang tentang tema kita siang hari ini, bagaimana memanfaatkan sisa konsumsi rumah tangga untuk menjadi ekoenzim. Nah, mungkin penasaran ekoenzim itu seperti apa sih? Kalau untuk bentuknya pemirsa sudah ada gambaran seperti ini ya, cairan. Nah, cairan-cairan seperti ini ekoenzim dan banyak gunanya begitu ya. Nanti gunanya apa akan dijelaskan Bunda Weni, tapi sekarang kita langsung aja praktek ya, Bunda dan juga Mas Ul ya, silakan. Tadi ada formulanya 1, 3, 10. Nah, yang 1 itu gulanya. Iya, tetes tebu atau gulanya. Ya. Kemudian ini bisa kan. Ya. Baik, kemudian yang 3 itu airnya ya, 3 bagian. Ya. Dan yang 10 bagian itu sisa buah dan sayurnya. Betul. Yang 10 bagian itu airnya. Oh, air. Gitu, baik. Yang 3 bagian itu sisa sayur dan sayurnya. Buah. Ya. Ya, ini sudah jadi banyak kalau ya pembawanya. Sisa sayurnya itu banyak, airnya lebih banyak lagi. Oh ya, baik. Nanti hasilnya juga lebih banyak lagi. Ya, baik, silakan. Ini mungkin sebagai diperagakan cara membuatnya seperti apa begitu. Iya. Nah, ini ember yang tertutup. Ini bisa juga dari tong. Kalau ini sebaiknya memang tong gitu ya, tong besar gitu. Yang besar. Tapi ini tadi kita bawa ember yang praktis yang ya. nanti yang praktis, yang bisa diperlihatkan kepada para pemirsa MTA TV. Ya, bisa nah, ini kemudian ya. dipotong-potong. Hati-hati tangannya. Ya, kecil-kecil gitu, hati-hati. Iya. 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 Karena ini kelihatan sampah, tadi, ya kita memakainya dengan apa namanya, sarung ini ya. Ini dari sisa rumah tangga rumahnya Bunda Weni tadi ya. Kebetulan aja. Ini kebetulan tadi ada cucu makan pisang, kulitnya ya dibawa. Dan ini memang selalu dipisahkan seperti ini ya. Kalau di rumah Bunda Weni dipisahkan seperti itu ya untuk tadi harus dipisahkan seperti itu kalau kita memang ingin membuat ekoenzim. Kemudian kita juga ingin membuat pupuk organik, karena semuanya nanti ini akan muaranya juga jadi organik dan ekoenzim. Kalau yang buah dan sayuran bisa kita masukkan ke kemasan ekoenzim. Tapi kalau misalnya apa namanya, pupuk organik itu hanya sisa-sisa sampah semuanya itu kan, asal tidak plastik, tidak mengandung plastik, itu semua bisa menjadi pupuk nantinya. Ini pura-puranya sudah selesai semuanya. Ini sudah 3 bagian tadi ya. Iya, ini sudah 3 bagian. Baik, kemudian ini perlu dijelaskan juga. 3 bagian itu kalau bisa ada 5 apa faktor ya, misalnya 3 itu buah, ada unsur buah, ada belimbing misalnya, kemudian ada melon, ada pisang, kemudian sayurnya mungkin ada potongan, tadi ada potongan bayam, atau kemudian potongan-potongan yang nggak kepakai sayur-sayur apa itu dimasukkan di situ, berarti sudah ada 5 macam. Gitu. Ya, diharapkan itu ekoenzimnya yang muncul, yang akan difermentasikan itu akan lebih maksimal hasilnya. Kalau dari bermacam-macam bahan tadi ya, jenisnya ya, baik. 5 macam itu 5 macam bahan, utamanya kalau buahnya 5 gitu ya, atau sayurnya 2, atau intinya kalau buahnya itu berwarna 5 macam maksudnya, itu insya Allah malah lebih baik lagi. Ini berarti otomatis kalau tambah lagi misalnya 10 gitu tambah bagus lagi berarti. Bagus lah itu, bagus lagi. Kemudian sehari ini campurkan bahan yang lain. Ini bahan yang lain, ini tetes tebu atau gula merah itu ukurannya 1 ya. Itu tadi kan 3 ya. Ibaratnya tadi itu sudah masuk 3, itu masuk aja 1 gitu. Sudah. Kemudian masukkanlah air ini. Air ini ukurannya 10 ya. Jadi semacam 1, 3, 10 tadi ini ukurannya semacam itu. Kemudian ditutup rapat. Namanya difermentasi ya, ditutup rapat tadi. Baik, pura-pura sudah 10. Ya, kemudian ditutup. Nah, setelah itu karena
daerah kita adalah daerah tropis, itu segi manfaatnya bisa kita manfaatkan nanti kalau ini sudah 3 bulan masa fermentasinya. 3 bulan itu bisa kita unduh, istilahnya bisa kita panen ya, unduh atau panen. Ini gitu. Mohon maaf, kalau bahannya atau tempatnya dari plastik tidak masalah ya, jadi bahannya ini tempatnya plastik, kemudian tutupnya juga plastiknya sudah cukup rapat ya Bu ya? Iya, itu rapat, tapi lebih baik lagi kalau tong tadi. Kalau tong itu kan enak juga, kita nanti apa namanya tong plastik atau tong yang apa namanya dari itu? Tong aluminium. Drum itu, ya, yang drum itu. Nah, nanti dari situ itu nanti fermentasinya juga lebih baik, hasilnya juga lebih bagus. Jadi 3 bulan ya, 3 bulan itu sama sekali panen. Tidak boleh dibuka. Tidak boleh. Namanya fermentasi ya, jangan harus tutup rapat ya. Tutup rapat. Dan apakah penempatannya boleh yang di tempat terang seperti ini atau harus yang di gelap misalnya? Oh, enggak. Tidak sembarang harus di tempat gelap. Iya. Fermentasi itu dan tidak kemudian langsung dipanaskan juga tidak perlu. Ya ditaruh aja di tempat-tempat yang mudah ya. Jadi mudah sekali, mudah, dan hasilnya semacam ini apa namanya lebih lama lagi, warnanya lebih mudah lagi. Yang ini berarti yang lebih ini lama. Lebih lama ini. Ini 1,5 tahun ya. Kalau yang ini baru 1 tahun. Kalau yang itu baru panen. Oh, baru panen. Ya, baru panen itu warnanya jadi jangan khawatir kalau misalnya loh kok ini agak coklat atau hitam. Ini kan agak coklat atau seperti kopi gitu. Kok beda dengan yang ini? Yang ini gitu. Kan ada perbedaan. Tetapi nanti akan kalau yang ini disimpan, biarlah 1 tahun nanti seperti apa, hasilnya nanti akan seperti ini. Oh ya, gitu. Baik. Jadi bening ini bukan karena kadaluarsa ya, tapi memang tetap bisa dipakai. Justru lebih bagus lebih lama ya. Nah, baik, mungkin pemirsa juga bertanya-tanya, terus buat apa sih ekoenzim ini, begitu ya? Apa nih? Nah, ini segi kemanfaatannya banyak sekali. Jadi bisa untuk cuci piring, jadi bisa untuk tanaman yang layu itu, ambil air satu yang biasanya untuk semprotan itu itu botol gitu, kemudian teteskan berapa mili. Jadi tidak usah kita itu mengambilnya itu segini langsung masukkan semua, sayang sekali. Ini prosesnya panjang dan ini fermentasinya lama, otomatis segini ini bisa dipakai untuk berapa liter air ini, banyak sekali. Kemudian itu ditetes berapa mili ya, misalnya untuk cuci piring itu mungkin hanya 1 mili aja, kemudian dikasih sabun, tetap pakai sabun, tapi kemudian ditambahi ekoenzim, kasih air untuk cuci piring. Itu luar biasa. Minyak hanya dengan sabun dan ditambah ekoenzim nanti akan beda. Bisa dipraktekkan gitu ya. Lebih bersih dan kemudian juga minyak-minyak dan jamur-jamur yang ada itu bisa hilang. Kemudian juga untuk tanaman. Tanaman kita semprotkan dengan air misalnya 1 liter, dimasukkan di biasanya untuk semprot itu dimasukkan 5 mili atau berapa mili, semprotkan ke air itu. Kemudian untuk AC. Untuk ruangan ini bisa. Gimana itu? Manfaatnya apa itu? Ya itu segarnya itu akan terasa sekali. AC kalau misalnya dibersihkan kan biasanya dikasih freon ya. Kemudian kan pinginnya dikasih pewangi-wangian. Ini dari ekoenzim ini aja sudah cukup. Dan nanti ininya efeknya juga ke itu. Bisa dimasukkan juga ke air di AC itu air di AC itu kan mesti ada airnya itu yang untuk ya freon itu ya, freonnya itu dicampuri ini nanti segar sekali. Silakan nanti
bisa dicoba di ruangan TV di sini ya, studio ini, nanti dirasakan dengan pakai ekoenzim atau tidak, itu rasanya gimana, nanti silakan dicoba. Kemudian juga untuk hand sanitizer. Iya. Iya. Perlu dicampur juga kalau campur. Jadi jangan itu langsung dipakai. Ya. Tapi itu bahaya nggak Bu kalau langsung dipakai, itu ada efeknya nggak? Enggak ada apa-apa. Ini jangan khawatir gitu. Karena tanaman aja bisa dibikin seger. Dari tanaman layu, kemudian kasih air, kasih tetesan ekoenzim, disemprotkan, tanaman itu segar, itu kita yakin ya, itu tetap hanya Allah, karena ridha Allah aja. Tetapi dengan ikhtiar ini Allah itu memberikan kemanfaatan ini dengan cara Allah meridhoi dengan menyegarkan kembali tanaman itu. Oh iya. Kan gitu. Tadi saya belum tanya, kalau ini tadi kan difermentasi 3 bulan. Iya. Nah, itu apakah masih ada sisanya lagi Bu di sini ya? Sisanya itu apa itu, berupa apa? Jadilah pupuk organik. Jadi nggak ada yang terbuang. Itu jadi bentuknya apa? Seperti tanah atau apa nih sisanya? Sisanya ya semacam kayak becek-becek gitu. Kompos. Enggak, kita keringkan kan jadi kompos. Oh, gitu, dijemur dulu berarti ya, sisanya dijemur. Kalau tidak dijemur ya langsung aja ditaruh di tanaman. Langsung enggak boleh. Tapi kalau dijemur itu nanti kalau buahnya dikumpulin, jual loh laku itu. Gitu ya. Iya. Baik. Kalau ini tadi untuk satu lagi untuk kesehatan juga ada. Apa tuh? Detok. Oh ya. Jadi untuk mengeluarkan racun dari tubuh itu melalui kaki ya. Jadi air dimasukin ekoenzim, beberapa tetes begitu. Iya. Nah, itu rendam. Nah, di situ nanti akan merasakan juga gimana efeknya. Ya, baik. Banyak sekali manfaatnya. Dan ini tadi kalau dari tempat fermentasi kemudian dimasukkan botolnya, apakah perlu disaring begitu Bu biasanya? Disaring juga? Iya, disaring. Disaring itu. Baik. Iya. Itu ya, jadi manfaatnya ekoenzim ya, dan ini memang sangat mudah ya pemirsa ya, cara membuatnya banyak manfaatnya. Kalau dari Ibu sendiri ini apakah memang sengaja memproduksi banyak atau mungkin ada komunitas juga untuk membuat itu? Ini komunitas, kebetulan anak HW juga, Mas Rinanto itu mencoba karena sudah membuat berdrum-drum gitu, dia coba untuk dikemas, diberi kemasan semacam ini, kemudian dia dijual melalui Shopee, gitu. Berarti ini barang jualan ini ya. Baik. Iya, gitu. Seperti itu. Dari Bu Dawe ini mungkin masih ada yang ingin ditambahkan ini terkait ekoenzim ini. Memanfaatkan kan kadang kan untuk gregetnya atau keinginan memisahkan sampah itu kan tidak mudah begitu ya, dibangkitkan begitu. Nah, selama ini tips dari Bu Dawe ini apa nih biar ya tetap bisa mau gitu loh untuk memisahkan sampah ini? Oh gitu. Kalau itu mari kita bentuk komunitas-komunitas yang peduli sampah dengan dari diri kita, kemudian ditularkan mungkin dari satu rumah tangga, kemudian satu RT, itu kan banyak rumah tangga, kemudian satu RW, kemudian satu kelurahan, satu kecamatan, lama-lama semua. Nah, ini harapan kami seperti itu, ekoenzim ini supaya bisa diterapkan oleh semua pihak. Jadi tidak hanya dari kami, dari saya, tapi mari kita yang saya harapkan kita, bukan cuman saya gitu atau kami, tapi kita. Kalau kita, saya dan yang lainnya. Baik. Nah, kalau dari Mas U sendiri gimana nih? Mungkin apa yang ingin disampaikan ke pemirsa terkait pemanfaatan sampah atau bagaimana sih
langkah konkret kita dalam rangka menjaga lingkungan begitu? Silakan. Langkah yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan lingkungan, kita mulai dari hal-hal terkecil terlebih dahulu. Seperti yang saya sebutkan di awal, kalau pesan es teh, kita coba untuk mengurangi sedotan plastiknya, langsung kita seruput saja. Kalau makan, dihabiskan. Kalau tidak dihabiskan, kalau dalam agama kita diajarkan bahwasanya nanti makanan sisa itu adalah yang tidak menghabiskan makan menjadi temannya syaiton. Itu yang diajarkan dalam agama kita ya. Itu hal sederhana. Terus yang kedua, belanja kita mulai dari mengurangi kantong plastik, sebagaimana yang dikemukakan oleh pemerintah juga seperti itu. Intinya dimulai dari hal-hal sederhana terlebih dahulu. Itu nanti akan berdampak ke yang lebih besar, seperti itu. Kalau mungkin ada nggak sih tips atau kiat-kiat bagaimana kita bisa mempengaruhi lingkungan, teman-teman di sekitar kita, keluarga, ini supaya juga mengikuti langkah-langkah yang sederhana ini, bagaimana nih mungkin kiat? Yang sudah saya lakukan seperti itu. Contoh sederhananya, satu, kalau di warung makan tidak pesen sedotan, apalagi kalau kita makanan sering bareng-bareng, orang akan melihat, oh Mas Ul senengannya kayak gitu. Orang akan segan itu melihat, oh iya dampaknya ke sana. Terus hal sederhana lagi apa? Membawa tumbler kemana-mana. Yang sudah saya lakukan ini, banyak orang juga yang di sekitar saya itu juga menerapkan apa yang sudah saya lakukan juga. Mulai dari membawa tumbler, terus menghabiskan makanan, dan lain sebagainya. Makanya kalau menghabiskan makanan ini tentu saja caranya tadi ya mungkin ketika mungkin pesan makanan porsinya kok berlebih, ya mungkin bisa langsung dikurangi betul ke teman. Betul banget. Gitu ya. Kan memang kita juga sudah jelas ya, apa pedoman hidup kita itu Quran dan hadis sudah jelas, berhenti sebelum kenyang. Nah kalau sudah paham ini perutku segini, ukurannya yang tahu ya diri sendiri. Jadi kalau mau ambil atau itu kan, kalau semisal oh di warung ini kok porsinya besar ya minta aja Bu, ini tolong saya cuma separuh saja. Yang sekiranya nanti habis itu. Kita sudah bisa memperkirakan ya. Betul. Jadi saya seringkali meskipun separuh gitu kadang loh masih banyak ini kok masih banyak. Biasa ya Mas. Itu saya seringkali siapa ya mau tambah ya ini ya dikurangi gitu sehingga sampai oh ini cukup untuk perutku gitu. Yang tahu tuh diri sendiri. Jadi kalau bukan diri sendiri siapa lagi? Makanya berangkat dari diri sendiri, tapi dari diri sendiri itu jadilah uswah gitu bagi yang lain. Contoh ya. Iya. Jadi contoh ya. Baik. Ini tidak terasa ya waktunya menjelang pukul 2 siang, kita harus segera mengakhiri begitu ya. Namun mungkin terkait ekoenzim ini dari Bunda Weni, silakan apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa? Saya hanya menyampaikan kalau memang pemirsa mempunyai sampah yang sekiranya sudah tidak terpakai, sampah rumah tangga di sini maksudnya sayuran dan buah. Dalam hal ini bukan buahnya yang harus kita makan, tetapi kulitnya. Intinya sampahnya, sampahnya dari buah-buahan yang ada, kemudian juga sampah dari sayuran yang kita petik itu biasanya kita ambil daunnya saja, kemudian batang-batangannya itu bukan bisa dimasukkan menjadi salah satu bahan untuk ekoenzim. Nah, berangkat dari ini saya berharap sekali untuk pemirsa dapat bisa memanfaatkan sampah rumah tangga kita untuk sesuatu yang sekiranya manfaat dan bisa digunakan oleh kita semua. Dan tentu saja kalau bisa berproduksi banyak, dikemas bagus, bisa menjadi salah satu pemasukan untuk rumah tangga. Baik, ide yang sangat bagus ya. Baik, Mas Ul silahkan untuk terakhir yang ingin disampaikan ke pemirsa. Oke, untuk terakhir mungkin untuk sebelum kita melangkah ke perubahan yang lebih besar, kita mulai perubahan dari diri sendiri dengan hal-hal terkecil untuk melakukan
perubahan yang lebih besar. Itu saja dari Baik, saya. terima kasih Mas Ul dan juga Bunda Weni untuk kehadirannya, sudah membawa inspirasi ya dan juga semangat untuk pemirsa, untuk masyarakat semuanya, bagaimana kita memanfaatkan hal yang mungkin selama ini tuh memang dianggap yang harus segera dibuang, disingkirkan, tapi ternyata bisa dimanfaatkan dan juga demi lingkungan ini menjadi lebih bagus begitu ya, jadi tidak merusak lingkungan. Baik, terima kasih untuk kehadirannya. Biasanya kalau buah sama sayur itu sampahnya itu cenderung kan membusuknya cepat, harus segera dibuang gitu. Ternyata hanya dicampur dengan gula dan air bisa jadi hal yang bermanfaat begitu ya. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pemirsa dimanapun Anda berada, sampai di sini perjumpaan kita di program BIM Berbagi Ilmu dan Manfaat. Semoga kita semua bisa mengambil manfaat dari program yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Saya Ida Aisyah mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.